Bro dulu, silakan Pak Bro. F saja dulu dibaca. Saya kasih pendalaman ini. Kemarin relatif masih agak serampangan. Silakan Pak Bro, dibaca Pak Bro, yang suaranya keras. F. Faktor yang menyebabkan roh tersiksa dan terpenjara adalah 1. Karena dibungkus dengan bahan yang bersifat materi sehingga terikat. 2. Pengaruh tipu daya setan, jin, iblis dalam sistem nafsu itu sendiri, nafsu, nafsiyah, dan amarah yang selalu memerintahkan agar selalu keluar dari Allah, Al-Hayyu, Al-Qayyum dalam segala aktivitasnya, sehingga antara roh dan Allah tertutup atau terhijab, terhalang dengan efek pengaruh nafsu tersebut. Karena yang ada di hatinya bukan Allah, akan tetapi hal apapun selain Allah. Iya. Dan saat roh terhijab dari Allah tersebut, maka ia merasakan rasa yang tidak enjoy, sedih, gelisah, takut, khawatir, galau, bosen, sakit, tensi naik, suhu badan tinggi, terkuras energi, lemes, dan lain-lain. Efek respon dari Allah atas keluarnya dari jalan Allah tersebut. Inilah sejatinya siksa di dunia yang langsung bisa dirasakan dalam roh kita. Ya, oke. Satu-satu dulu. Silakan diangkat lagi Mas Udo. Saya pertajam kembali ini. Begini teman-teman. Badan halus kita berarti ruh kita, berarti jiwa kita, berarti hati kita. Itu kan bersifat nuriyah, nuroniyah, nur. Tidak mati, tapi merasakan mati. Dia abadi. Dia tidak mengalami perkembangan dan pertumbuhan. Oke? Dia adalah hal yang sangat sempurna satu sisi dalam konteks ini. Dia adalah dalamnya sesuatu yang sangat luar biasa. Ini roh. Nah, teman-teman, roh, jiwa, hati, diri kita yang sejati, yang bersifat nuroniyah ini, sebetulnya kalau dia dimasukkan ke badan kasar, jasad, jisim, badan wadah ini, ya, dia sejatinya terbelenggu, dia sejatinya terpenjara, dia sejatinya terikat, dia sejatinya sangat tidak bebas. Itu roh. Itu roh, teman-teman. Nah, yang kedua, roh juga merasa terpenjara. Roh merasa terkunci. Roh merasa terikat. Roh merasa terkungkung. Bukan hanya karena faktor badan kasarnya, tapi yang sangat penting dan terpenting yang membuat roh ini terpenjara, yang membuat roh ini terikat, yang membuat roh ini tidak bebas hubungannya dengan Allah, sebetulnya teman-teman di dalam sistem roh, berarti dalam sistem diri, nafas, dalam sistem hati, roh dan diri, hati, roh, diri, roh sama. Ini oleh Allah ditanam makhluknya yang lain. Namanya setan, jin, iblis. Cuman umumnya orang ngomong nafsu. Nah, padahal kalau boleh diterangkan, roh, nafas, hati, yang di dalamnya ditanam jin, setan, iblis. Jadi jin, setan, iblis itu menyatu dalam sistem nafas itu. Nah, makanya lebih ruwet lagi di sini. Jadi tolong bedakan antara setan, jin, iblis dengan nafsu. Aslinya berbeda. Cuman umumnya orang penyebutannya nafsu lebih cenderung pada ya setan, jin, iblis. Padahal nggak begitu. Kenapa Allah dalam ayatnya wa nahan nafsa anil hawa. Nah, ya toh?
Iya, sesuatu hal yang terpisah sebetulnya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Loh, berarti nafsu itu bukan nafsu yang dimaksud orang-orang umumnya ngomong dong. Nafsu itu ya sejatinya roh diri, jiwa, hati. Tiga dalam satu sistem roh itu. Nah, tiga dalam sistem roh ini di dalamnya ditanam sistem setan, jin, iblis. Nah, tentunya ini menyatu dengan nafsu. Teman-teman, menyatu dalam sistem roh itu. Menyatu dengan hati kita. Dia bereaksi kemanapun bisa atas izin Allah. Memang wilayah itu yang memberi Allah. Dan dia harus bekerja sesuai SOP yang diinginkan oleh Allah. Nggak bisa keluar dan nggak bisa lebih. Karena ini menyangkut urusan sistem. Harus sesuai dengan penemunya, penciptanya. Itu harus, itu pasti. Kalau tidak, rusak kehidupan ini pasti. Kalau rusak berarti Allah tidak hebat dong. Karena ada sesuatu yang di luar kendalinya. Dan itu tidak mungkin ada sesuatu yang keluar dari kendali Allah. Melebihi kendali Allah, itu tidak mungkin. Karena berarti dia melampaui Allah dong. Allah kok dilampaui? Nggak mungkin, nggak mungkin. Maka semuanya pasti tunduk pada Allah. Semuanya pasti tasbih pada Allah. Itu makna ayat sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, ini saya luruskan. Makanya roh, jiwa, hati merasa terikat, merasa terpenjara karena efek di dalamnya ditanam setan, jin, iblis. Gitu loh teman-teman. Lah, setan, jin, iblis itu kan dia selalu mempengaruhi nafsu ini tah. Jiwa ini tah. Hati ini tah. Roh ini tah. Biar selalu keluar dari jalurnya Allah. Biar selalu keluar dari jalannya Allah. Gitu loh teman-teman ceritanya. Ini harus kita pahami dengan baik. Jadi misi setan, jin, iblis dalam sistem roh, nafsu, jiwa, hati, itu tujuannya hanya satu sejatinya. Bagaimana biar roh ini, diri kita sejati ini, bagaimana biar jiwa, bagaimana biar hati itu nggak ngadep ke Allah, nggak lurus ke Allah, nggak menuju ke Allah, tapi berpaling dari Allah. Gitu. Sebetulnya tugas besarnya hanya ini aja sejatinya. Bagaimana biar sholat tapi nggak ngadep ke Allah. Dia bikin sholat nggak ngadep Allah gimana? Dia bikin riya. Dia bikin sombong. Dia bikin bangga. Kalau nggak begitu hatinya hanya melihat pahala doang. Dan hatinya dihapus dari rasa dan sadar Allah. Berarti lah udah kecoan-kecoan dia semua toh kalau gitu. Bagaimana biar memalingkan roh, hati, jiwa ini agar tidak menuju kepada Allah. Walaupun perbuatannya, zahirnya baik. Gimana biar hatinya tidak sampai ngadep kepada Allah. Gimana biar rohnya, jiwanya, hatinya tidak lurus kepada Allah. Ini kerjaan setan, jin di sini. Dalam sistem nafsu, ruh, jiwa, hati kita ini. Gitu loh teman-teman. Dan ini diizinkan oleh Allah. Emang ini bagian permainan Allah kok. Gitu loh. Haji umroh ya haji umroh. Tapi hatinya loh ternyata tidak ngadep ke Allah. Dan itu tidak sedikit. Banyak yang begitu. Gitu loh. Sodakoh rajin. Infak rajin. Zakat rajin. Ternyata hatinya keluar dari Allah. Banyak sekali potongan orang begitu. Zahirnya baik. Menurut ukuran mizanus syariat. Timbangan pandangan sosial dan syariat. Zahirnya baik. Soleh zahirnya. Tapi fakta hatinya dia belum mampu mengendalikan setan, jin, iblis tadi sehingga hatinya
dipalingkan oleh setan jin iblis yang diberi wewenang masuk sistem hati ruh jiwa tadi oleh Allah sehingga tidak menuju pada Allah bahkan berpaling dari Allah. Bagaimana biar seseorang tidak sampai pada Allah? Biar tidak ikhlas. Nah, ini tugas mereka itu teman-teman. Gitu loh. Lah, setiap aktivitas amalan teman-teman, manakala hati, roh, jiwa, diri dipalingkan oleh setan jin iblis, mestinya nuju kepada Allah total, tapi dipalingkan. Bagi dia, antara dia dengan Allah, kalau boleh diibaratkan, ini tertutup oleh mendung hitam yang sangat tebal. Jadi mestinya roh harus ngadep Allah, roh hati jiwa harus lurus ke Allah, harus sowan kepada Allah, harus ngadep kepada sumber sinar nur ini, tapi dihalang-halangi oleh mendung hitam tebal. Pengaruh efek setan jin iblis dalam sistem nafsu hati dan roh ini. Gitu loh ceritanya. Maka roh semakin merana teman-teman. Siapapun orang yang dalam lakunya, dalam aktivitasnya, dalam amaliyahnya, kok nggak lurus pada Allah, pasti hati efeknya ngambang. Hati efeknya gundah. Hati efeknya apa ya? Masih tidak ada kemantapan, kesestabilan. Belum ada ketenangan yang hakiki, ketenangan yang sangat mudah sirna. Tapi lumayan, sudah ada sedikit-sedikit. Nah, begitu, teman-teman. Ini tugas setan jin iblis dalam sistem roh, jiwa, nafsu, hati kita seperti itu. Dengan demikian roh semakin terpenjara, semakin tersiksa. Dari sumber nurnya, dari pemiliknya. Nah ini loh teman-teman. Nah sekarang teman-teman langsung saya pancing saja. Nggak usah saya panjang-panjangin. Coba saya pancing berpikir saja. Kala diri kita dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jam. Melakukan apapun saja. Ternyata hati kita, roh kita, jiwa kita dikelabui nafsu ini. Sistem nafsu yang di dalamnya jin, setan, iblis yang mempengaruhi roh, mempengaruhi sistem roh, sistem jiwa, nafsu, sistem hati ini. Sehingga roh tidak bisa duduk lurus ngadep Allah. Tidak bisa ketemu Allah. Karena rasa sudah ditutup oleh permainan setan jin iblis dalam sistem roh, nafsu, dan hati ini. Dalam keadaan seperti itu sejatinya diri kita dikuasai setan jin iblis apa tidak teman-teman? Coba dijawab. Ya, dikuasai. Dikuasai setan jin iblis ini bukan dikuasai apa tidak? Dikuasai. Ya itu. Apapun perbuatannya. Hati, roh, jiwa dikuasai oleh sistem jin, iblis, setan yang masuk ke sistem roh, jiwa, nafsu tadi. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya. Kalau hati kita, roh kita, jiwa kita dikuasai oleh sistem jin, setan, iblis yang masuk ke zona sistem roh, jiwa, nafsu, hati tadi. Dalam penguasaan setan jin iblis ini. Maka hati kita, ruh kita, jiwa kita, nafas kita, bahkan akal kita, sadar apa tidak, ngerasa apa tidak tentang eksistensi Allah. Sadar apa tidak?
Sadar apa tidak? Ngerasa apa tidak? Tidak. 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 Satu. Yang kedua, ngerasa dan sadar apa tidak tentang peran aktifnya Allah melalui sir, roh, dan pada diri zahir kita. Ngerasa dan sadar apa tidak? Ngerasa, sadar, ngerasa dan sadar atau tidak? Tidak, Ustaz, tidak. Tidak ngerasa dan tidak sadar. Tidak sadar. Kalau tidak ngerasa dan tidak sadar peran aktifnya Allah, berarti hatinya kosong dari Allah apa tidak? Kosong dari Allah. Hati yang kosong dari Allah berarti dia sejatinya punya Allah apa tidak dalam waktu kekosongan tadi saat beraktivitas? Tidak punya. Tidak punya Allah. Mengerti teman-teman? Saat diri kita ada pada zona keadaan ini teman-teman, maka diri kita disebut diri yang kotor. Disebut apa teman-teman? Diri yang kotor. Disebut hati yang kotor. Disebut roh yang kotor. Disebut nafas yang kotor. Disebut hati, roh, jiwa yang buta. Disebut roh, hati, jiwa yang mati. Disebut hati, roh, jiwa yang sesat. Disebut roh, hati, jiwa yang lalai. Disebut roh, hati, jiwa yang di luar jalan Shiratal Mustaqim. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti teman-teman? Insyaallah. Ya. Teman-teman kalau oleh Allah sudah diberi faham ini, ilmunya faham, semakin tajam nanti beri ngerti oleh Allah. Oh, aku sedang dapat pertolongan Allah. Masuk ke zona hati yang ini. Oh, saya sedang begini. Ngerti diri, ngerti. Karena sudah diberi faham oleh Allah. Toh. Itu yang hebat bukan diri kita. Nggak ada urusan. Kita mah nggak ada hebat-hebatnya. Itu semua fadlu minallah. Itu rahmatnya Allah. Itu izinnya Allah. Hidayah, taufik, inayahnya Allah. Nah, sekarang kalau boleh canda dulu nih. Boleh canda dulu. 24 jam itu kita andai belum diberi pertolongan Allah, kira-kira banyak kotornya atau banyak bersihnya? Banyak kotornya. Iya, ya Allah. Yang mampu melihat ini ya hanya orang yang sudah oleh Allah diberi kefahaman mengenal dirinya. Sehingga kemudian oleh Allah diberi rahmat, relatif lebih bisa mengenal Allah lebih dalam. Kalau belum paham diri dan paham Allah, ngertitah yang gini-gini. Tidak. Nggak bisa. Nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Bisa dimengerti ini? Sudah bisa masuk ke hati semua ini, insya Allah? Insya Allah, Ustaz. Iya. Hati-hati, teman-teman. Setan, jin, iblis tidak pernah tidur di dalam sistem ruh kita. Tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk dalam sistem diri kita, hati kita, ruh kita. Dia tidak bisa ditaklukkan. Kecuali yang menaklukkan, yang merintah dia.
Yang merintah jin, setan, iblis, ya Allah sendiri. Ini bukan makhluk liar, ini legal. Ini mandat dari Tuhannya, dari bosnya. Yang Tuhannya dia juga Tuhan kita. Yang Tuhan dia juga Tuhan kita. Yang bos dia juga bos kita. Maka bagaimana untuk membuat dia lemah? Caranya ya harus menggunakan pendekatan bosnya. Paham? Kalau hubungan kita dengan bosnya kuat, nah nanti begitu bahasa syariatnya, otomatis bosnya ngomong, setan, iblis, jin, udah nggak usah ini ya. Yang lentur sama ini yang lentur. Lentur pelan-pelan, lentur pelan-pelan, lentur. Sejalan dikirnya kuat, benar duduknya hati, semakin istiqomah, ini sudah otomatis instruksi dari Allah, melentur. Jadi tensi zikir semakin istiqomah, tensi setan semakin step by step dibuat melentur oleh Allah. Proses lentur dengan manhaj zikir menuju Allah inilah namanya proses pembersihan jiwa, proses pembersihan roh, proses pembersihan hati. Jadi yang bisa bersihin hati ya hanya zikir. Zikir dalam pengertian benernya ngadepnya hati kita, ruh kita, jiwa kita bener ngadep lurus kepada Allah. Bener ngadep lurus total kepada Allah. Baik ngadepnya lewat ibadah mahdhah, wajib sunnah, maupun ngadepnya setiap amalan tanpa kecuali dari 24 jam. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa dimengerti? Sudah mulai bisa difahami ini? Ya, insya Allah. Nah, dah. Sekarang pertanyaan saya. Kalau hati kita, ruh kita, jiwa kita, step by step sudah didudukkan oleh Allah. Sholat ya hanya Allah doang. Selain Allah sudah tidak ada motif, tidak ada tujuan, tidak ada target, tidak ada sandaran, tidak ada niatan, tidak ada rasa selain Allah total dalam hatinya. Tek. Tuh. Dirimu sudah dididik oleh Allah seperti itu. Makhluk apapun, pahala, surga, neraka, bidadari, semua hilang. Tidak bisa masuk ke alam rasa dan sadar dirimu, hatimu, rohmu. Yang ada rasa sadar hatimu, rohmu, jiwamu dikuasai total tentang rasa sadar hatimu tentang Allah itu sendiri. Plek. Lurusnya hatimu, rohmu, jiwamu kepada Allah. Plek. Dalam keadaan seperti itu berarti dirimu sedang ditolong Allah apa tidak? Ya. Ditolong Allah. Iya. Sedang mendapat rahmat Allah toh? Iya. Sedang mendapat fadl Allah toh? Iya. Sedang mendapat izin Allah toh? Iya. Kalau ini berlaku terus step by step nambah. Oke. Berarti diri semakin menjadi bersih apa tidak? Nah, gitu loh teman-teman. Jadi seharusnya, sejatinya diri kita bersihnya berapa, kotornya berapa, aslinya kalau sudah paham ilmu ini, kelihatan apa tidak? Kelihatan. Kelihatan. Nggak kelihatan apanya. Kelihatan teman-teman. Loh ya Allah, selama ini kok saya masih kotor semua. Sholatku masih kotor. Hajiku masih kotor. Kelihatan semua teman-teman.
Bisa dimengerti? Iya, insya Allah. Jadi suatu amaliyah, aktivitas dikatakan bersih. Manakala duduknya hati kita, roh kita, jiwa kita total tek ke Allah. Hatimu menghayati itu. Rohmu menghayati makna hubungan itu. Jiwamu menikmati, menghayati rasa hubungan totalmu dengan Allah ini. Menghayatinya hati roh jiwa kita. Menikmatinya, enjoynya hati kita, roh kita, hati kita. Lurusnya dengan Allah. Inilah teman-teman. Ini namanya zikir. Apa namanya? Zikir. 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 Berarti zikir itu lurus pada Allah apa enggak? Iya. Lurus pada Allah apa enggak? Lurus. Iya, lurus. Karena zikir itu lurus pada Allah total. Orang yang lurus total pada Allah begini namanya ikhlas apa tidak? Ikhlas. Ikhlas. Karena zikir itu lurus total ke Allah, ikhlas ke Allah, keadaan hati yang seperti ini otomatis aktivitas zahir yang keadaannya hati seperti ini. Berarti namanya ibadah apa tidak? Ibadah. Ibadah. Dalam keadaan hati roh jiwa yang duduknya seperti praktek tadi, berarti roh hati jiwa ketemu Allah lewat rasa dan sadar apa tidak? Lewat sirnya apa tidak? Ketemu Allah. Oke. Dalam praktek seperti tadi, hati roh jiwa berarti bisa melihat Allah apa tidak? Bisa. Lihat dalam pengertian lewat rasa. Sir yang nembus ke rasa Allah tadi. Jangan lihat dalam pengertian mata indrawi. Turak belum pinter namanya. Lihatnya pakai basiroh. Oke, pakai mata hati. Bentuknya tampilan rasa. Total lurusnya ke Allah itu loh. Itu makna melihat Allah. Lurusnya hati, roh, jiwa, tek total ke Allah. Tidak dicampurin rasa apapun selain di luar Allah. Itu berarti teman-teman akan diberi ngerti oleh Allah. Yaitu makna melihat aku. Karena hatimu sudah benar. Dalam keadaan hati yang benar-benar prakteknya sudah masuk ke zona ini, teman-teman. Kira-kira, ini kira-kira, syukur ada yang sudah diberi oleh Allah. Rasanya kira-kira, oh, tenang apa tidak? Wah, sangat tenang itu. Luar biasa itu. Ini sudah otomatis. Jadi tenangnya itu sejatinya karena nurnya Allah sudah masuk ke alam rasa sadar jiwa roh kita. Dalam bahasa listrik sudah terkoneksi benar, nggak ada penghalangnya. Ya pasti. Ini yang dimaksud oleh Rasul lazzatul iman, manisnya iman. Nah, kok kayak manis kayak gula nggak begitu. Jadi hati yang sudah lurus ke Allah, roh yang lurus ke Allah, jiwa yang lurus ke Allah total langsung direspon oleh Allah dengan pancaran ilahiyah, rububiyah, uluhiyah, ma'rifat ke dalam hati lewat sir yang menguasai ruh kita. Sehingga efeknya ketenangan, ketentraman, stabilitas batin. Efek tenang, adem, ayem, tentram, damai itu sejatinya fakta hatimu sudah benar duduknya dengan
Allah tadi. Jadi ketenangan, ketentraman, kedamaian itu sejatinya peliputan nurnya Allah lewat share ke dalam sistem ruh kita yang karena roh masih nempel di badan dohir, maka badan dohir mengikuti rasa keadaan jendemnya roh, damainya roh, tentremnya roh, tenangnya roh. Badan dohir ikut merasakan enjoyitas keadaan peliputan Allah dari sir ke roh itu tadi. Bisa dimengerti ini? Insyaallah, Ustaz. Bisa dimengerti teman-teman? Insyaallah, Ustaz. Iya. Insyaallah Ustaz, insyaallah paham. Oke. Nanti teman-teman kalau sudah hatinya, ruhnya, jiwanya oleh Allah sudah didudukkan di sini. Allah akan ngasih tahu langsung dalam lewat hati kita makna apa namanya ini semua sudah akan dibisikkan oleh Allah dalam hati kita, ruh kita, jiwa kita. Dan kita langsung rasakan itu. Oh ini ya. Oh ini ya. Nah, begitu. Bisa dimengerti ini teman-teman? Bisa dimengerti ini? Paham Ustaz. Iya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah paham. Ambil napas dulu, minum dulu. Ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, saya lanjutkan. Saat diri kita berbuat, saat ruh kita, jiwa kita, hati kita berkeinginan berbuat, dan di sana didorong-dorong oleh pengaruh setan, jin, iblis. Sehingga nafsu, ruh, jiwa, hati tidak mampu mengendalikan dan akhirnya terperosok keluar dari Allah. Tidak lurus dari Allah tadi. Maka tadi diri kotor ya? Ya apa tidak tadi? Iya, kotor. Nah, diri kotor itu berarti saat praktek seperti itu diri sedang bertauhid apa tidak? Tidak sedang bertauhid. Tidak berzikir toh berarti? Tidak. Tidak bisa ketemu Allah toh? Tidak. Iya. Tidak bisa melihat Allah toh? Tidak. Tentunya tidak mendapat umpan dari peliputan Allah berupa ketenangan, ya toh? Kedamaian, stabilitas batin. Karena tidak mendapat nurnya Allah lewat sir dan ruh tadi. Itu namanya diri kotor. Ini yang dimaksud oleh Allah. Wa qad khaba man dassa. Sungguh celaka orang yang mengotori dirinya. Sungguh celaka. Tidak beruntung. Rugi orang yang mengotori hatinya. Rohnya. Itu yang dimaksud Allah. Ruh kita, hati kita, jiwa kita dipengaruhi sistem setan jin iblis dan kemudian mengikuti sistem setan jin iblis ini untuk keluar dari Allah. Dan faktanya tidak mampu, tidak kuat dan benar-benar keluar dari Allah. Bukan keluar dalam pengertian formalitas agama, bukan. Keluar dalam pengertian fakta lakunya. Melakukan hal apapun, tapi hati, roh, jiwa dibisiki setan, jin, iblis. Jangan sampai kamu lurus kepada Allah. Jangan sampai kamu hati, roh, jiwa ngadep ke Allah. Kamu harus berpaling dari Allah. Maka efeknya melakukan aktivitas apapun. Hatinya kosong dari Allah.
melakukan aktivitas apapun, hatinya tidak ada wujud eksistensinya Allah. Melakukan hal apapun, hatinya nggak ada rasa tentang peran Allah. Nggak ada rasa tentang kesadaran Allah. Hati inilah yang dimaksud oleh Allah, hati yang lalai. Lalai. Hati yang sesat. Hati yang kafir. Hati yang dalam penguasaan setan, jin, iblis. Ini yang dimaksud oleh Allah dalam ayat wa qad khaba man dassaha. Sungguh. Ya toh? Teman-teman sudah paham semua toh? Wa qad khaba man dassaha. Oke? Gimana? Iya. Wa qad khaba man dassaha. Sudah mengotori hatinya sendiri. Rohnya sendiri. Jiwanya sendiri. Maka celaka. Maka merugi. Maka tidak beruntung. Dirinya sudah dikotori. Rohnya, jiwanya, hatinya sendiri sudah dikotori. Efek dari kotornya hati, jiwa, ruh ini pasti hati, ruh, jiwa akan berpaling dari Allahnya saat melakukan aktivitas-aktivitas tertentu. Wa qad khaba man dassaha. Hatinya, ruhnya, jiwanya sedang dalam penguasaan setan, jin, iblis. Kenapa Ustadz? Jawabannya mudah. Tuhan tidak sedang menolong. Allah sedang tidak berkehendak menolong. Kok gitu Ustadz? Ya, setuju, tidak setuju, silahkan, monggo. Allah sedang tidak memberi rahmatnya. Kalau Allah pengen semua jadi walinya Allah, kekasihnya Allah, tolong semua, yuk belajar tauhid yang benar. Yuk belajar TN yang benar. Yuk belajar ilmu hati yang benar. Jangan hanya syariat doang. Dorong terus oleh Allah dan laku beneran. Itulah tanda-tanda orang yang dapat pertolongan. Nah kalau dibiarin aja oleh Allah, ya Allah. Ya sudah kebaca lah teman-teman. Itu semua hakikatnya juga permainan Allah. Jadi dosis pertolongan Allah, dosis rahmatnya Allah, dosis fadlnya Allah pada tiap-tiap hambanya berbeda-beda. Tidak bisa disamakan. Sama kayak dosis urusan rizki. Ada yang dikasih kuwedi, ada yang dikasih mau makan aja susahnya ampun. Sama kayak begitu teman-teman. Apalagi urusan hati. Maka beruntung sekali teman-teman kita oleh Allah didudukkan mau belajar ilmu tauhid, ilmu hati. Kalau nggak belajar begini ngerti tahu urusan begini-begini dirimu? Nggak ngerti. Boro-boro belajar aja nggak paham-paham. Ya, bisa dimengerti. Ya bersyukurlah kepada Allah karena Allah sudah menarik kita kepada jalannya. Itu bukan kehebatan kita. Itu Allah yang berperan di situ. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ya? Jadi diri kita disebut diri kita sejatinya ketika dalam keadaan kotor tadi. Diri kita disebut diri kita sejatinya kala diri kita sedang dalam penguasaan nafsu tadi, teman-teman. Ngerti ini? Saya ulangi lagi. Ya. Tadi kan ada dua jenis. Diri, roh, jiwa, hati
yang dalam tiap aktivitas tertentu atau mungkin semua aktivitas masih dikuasai oleh kekuasaan atau jajahan setan jin iblis tadi. Sehingga hati nggak bisa ngadep kepada Allah. Hati nggak bisa lurus total kepada Allah. Hati tidak bisa ketemu Allah. Hati tidak bisa melihat Allah. Istilahnya macam-macam. Dalam keadaan hati yang seperti ini, jiwa ruh yang seperti ini, maka diri kita kotor kan begitu kan? Iya toh? Ya apa enggak? Iya. Ya apa enggak ini? Iya. Iya. Ini makna waqad khaba man dasah. Mandasya. Teman-teman, para ahli makrifat memaknai diri kita. Diri kita sejati dalam pengertian yang tidak beruntung itu ya diri yang dapat penguasaan setan jin iblis ini. Inilah diri. Namanya ego kehambaan namanya. Ego di diri. Zona aktivitas amaliyah yang masih dikuasai setan jin iblis, sistem nafsunya, hatinya, rohnya. Berarti ego kehambaannya tinggi apa tidak? Masih main apa tidak? Masih merasa menjadi pelaku apa tidak? Iya. Ya, Masih ada motif-motif di luar Allah apa tidak? pasti. Iya. Itulah dirimu sejati. Diri yang lemah, diri yang kotor karena efek pengaruh sistem setan jin iblis. Dalam keadaan seperti ini, maka amaliyah-amaliyah zohirnya kebanyakan kan sebetulnya walaupun baik, tapi sejatinya kalau dilihat dari dalam kan keluar dari Allah toh? Iya. Ya, Ya apa enggak? Iya. Maka sejatinya lakunya, akhlaknya banyak akhlak yang jelek. Walaupun tampilannya tampilan sopan. Walaupun tampilannya tampilan benar menurut sosial dan syariat. Itulah dirimu, teman-teman. Dirimu di situ itu. Diri kita yang ini sejatinya. Inilah diri aku hamba itu di sini ini. Ini diri yang masih belum benar menurut Allah. Karena dirimu masih ada ego, diri kerjasama sama setan, jin, iblis. Dirimu maksudmu, maksud saya, rohmu, jiwamu, hatimu, roh kita, jiwa kita, hati kita yang masih berkolaborasi dengan setan, jin, iblis. Yang masih kerjasama dengan setan, jin, dan iblis. Oke. Bersatu padu dalam rasa, bersatu padu dalam kesadaran yang melepaskan diri berpaling dari Allah. Inilah diri kita. Diri yang kotor maksudnya. Diri yang diri yang kotor. Yang serius nih semuanya biar paham. Ini urusannya rumah ya nggak paham. Diri yang kotor. Diri yang kotor dapat pertolongan Allah apa tidak dalam konteks ini? Tidak. Nah, itu loh teman-teman. Bisa dimengerti? Ada. Paham ini? Paham ini? Salam. Ya, titik. Ambil napas dulu. Diri yang kotor. Ya, diri yang kotor. Ada diri yang bersih, teman-teman. Ada diri yang bersih. Ada diri yang egonya sudah tidak melihat peran diri. Karena setan jin iblis sudah lunak di hatinya, dilunakkan oleh Allah. Setan jin iblis sudah relatif lentur di dalam alam hatinya, rohnya, jiwanya, pikirnya. Setan jin iblis sudah mulai
dirahmati oleh Allah dalam alam hatinya, rohnya, jiwanya. Sehingga orang itu tidak pernah ada rasa ego, klaim diri, ini aku. Tapi balik menyandarkan, tapi balik menisbahkan, tapi balik mengembalikan, tapi balik menyerahkan kepada pemilik diri sejatinya. Itulah dia Tuhan kita. Dia beramal, tidak melihat diri, karena memang diri tidak perlu dilihat. Dia melihat, oke? Memfanakan roh, memfanakan sir, langsung lihat Allahnya, hatinya, rohnya, jiwanya. Langsung ngadep ke Allahnya. Lurus ke Allahnya. Lurus ke dimensi Al-Hayyu Al-Qayyumnya yang berada di balik sir. Hati duduk, ini engkau ya Allah, yang menguasai sistem sir, yang menguasai sistem roh. Ini engkau ya Allah. Karena dia faham, karena dia mengerti, mampunya duduknya hati dia, kita lurus ke Allah. Dan setan tidak mampu mempengaruhi lurusnya hati, roh, jiwa dia. Roh, hati, jiwa kita hubungannya dengan Allah. Ini hanya pertolongan Allah. Ini perbuatan Allah. Ini hanya af'alnya Allah. Ini juga sebagai sifatnya Allah. Diri enggak dilihat, diri hilang, diri silem di peran mutlaknya Allah, lewat af'alnya Allah, lewat sifatnya Allah, yang sudah meliputi lewat sir dan roh. Roh, sir Allah diliputi pengaruh, efek, daya kuat nurnya Allah. Dan kita mendapat efek positif dari kebaikan Allah lewat sir dan roh tadi. Sehingga setan dan iblis serta jin tidak kuasa mengganggu kita. Duduknya hati yang sudah total hilang diri, hilang ego kehambaan, balik total mengembalikan ke Allah dalam pengertian menyadari ini af'alullah, ini sifatullah, ini rahmatnya Allah, ini fadlnya Allah, ini izinnya Allah. Semua istilah hilang. Endingnya hati hanya melihat tek ke Allahnya. Hati bersih apa tidak ini? Bersih. Hati bersih apa tidak? Bersih. Jernih apa tidak? Jernih. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Lurus apa tidak? Lurus. Bisa melihat Allah apa tidak? Bisa. Ketemu Allah apa tidak? Ketemu. Ihsan apa tidak? Ihsan. Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat apa tidak? Ma'rifat. Zikir apa tidak? Sir. Ibadah apa tidak? Ibadah. Ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti dirimu sudah diberi faham oleh Allah. Insya Allah. Secara ilmu, lapor dulu tapi nanti. Kira ilmu. Tapi ilmu sudah paham itu sudah 90%. Mantap itu. Bisa dimengerti teman-teman? Insyaallah. Ya, kalau nanti teman-teman sudah laku ilmu ini, oleh Allah sudah diklik, sudah berarti dirimu sudah termasuk orang-orang yang unggul di hadapan Allah. Oke, pertanyaan saya, teman-teman. Kalau diri semua melihat Allah sebagai sumber, diri hilang di situ. Muncul
nurnya Allah ke sir, ke roh, efeknya ke sistem zahir. Kalau keadaan hati seperti ini, berarti diri bersih atau diri kotor? Bersih. Diri yang bersih. Diri yang bersih, maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Sejatinya yang bersihin dirinya apa Allah sejatinya? Allah. Allah. Cuma Allah pakai bahasa komunikasi syariat. Biar dirimu paham. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan, tidak ada satu anak manusia pun yang bisa membersihkan dirinya. Tidak ada. Kecuali yang membersihkan itu sejatinya Allah. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walakinallaha yuzakki man yasha, kata Allah. Tidak ada satu anak manusia pun yang bisa membersihkan hatinya sendiri, rohnya sendiri, jiwanya sendiri. Nggak bisa. Walakinallah. Abadan. Bahkan ayatnya ada kata abada. Masya Allah. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena fadlnya Allah, rahmatnya Allah pada kalian, tidak ada satu orang pun manusia yang bisa membersihkan dirinya sendiri selama-lamanya, kata Allah. Abadan. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang membersihkan orang-orang yang dikehendaki. Oh, ini berarti Allah pakai komunikasi kemutlakannya, hakikat namanya. Nah, sesekali Allah perlu menyapa dengan pendekatan syariat. Beruntung loh orang yang bersihkan jiwanya. Iya dong, biar Pak Abror paham gitu loh. Biar Pak Dadang paham, Pak Gatot paham, Umi Cia paham, kan yang lain-lain biar paham. Cuman biasanya kalau kita pakai ayat-ayat begini sering lepas kendali, gede kepala, muncul sombong begitu loh. Kadang ayat-ayat syariat itu menjadikan kita ini sombong. Yang enak duduk di hakikat. Yang enak itu duduk di hakikat. Karena nggak bisa sombong. Duduk di syariat. Oh, sudah. Setan gampang-gampang ngomporin. Jadi, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang membersihkan nafsunya, hatinya, rohnya. Ini komunikasi sosialnya Allah nyapa kita. Dengan pendekatan syariat. Kalau dibahasakan hakikat, beruntunglah orang yang oleh Allah hatinya, ruhnya, jiwanya dibersihkan dengan jalan setan, jin, iblis dalam sistem hati, ruh, jiwanya dilunakkan, dijinakkan, dirahmati oleh Allah sehingga setan, jin, iblis tunduk ke Allah untuk tidak ganggu hati, ruh, jiwa ini. Dia tenang, adem, nggak bereaksi, sehingga hatinya bisa selalu lurus ngadep ke Allah dengan ideal, dengan benar. Itu makna hakikatnya. Qad aflaha man zakkaha. Bahasa. Bisa dimengerti, teman-teman? Bisa dimengerti? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah, Ustaz. Pertanyaan saya berikutnya. Kalau kita nol, kalau kita menyelam, kalau kita silem di ketunggalannya Allah, dan faktanya ini sejatinya pergerakan af'alullah, sifatullah, zatullah yang meliputi sir, roh kita, dan jasad mendapatkan efek peliputan Allah dalam roh dan sir tadi. Keadaan seperti itu, hati yang jernih seperti itu, sejatinya diri kita merefleksikan siapa? Allah. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini yang sedang dikejar oleh ratusan juta orang Islam tuh di sini ini sejatinya. Cuman nggak paham harus dari mana, bagaimana nyarinya.
Karena tiap hari ngajinya pahala melulu. Iya, paham. Ngerti apa enggak nih teman-teman? Jadi sejatinya kala diri sudah duduk total lurus ke Allah, bersih, jernih, diri hilang. Saat bisa duduk total seperti itu. Sejatinya dirimu bukan dirimu. Dirimu bukan dirimu. Kata Pak Gatot, saya nggak paham Ustaz, dirimu bukan dirimu. Ke rumah nanti saya terangin lebih jauh ya. Dirimu bukan dirimu. Maksudnya dirimu sedang dalam totalitas penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu sedang dalam totalitas perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirimu total diliputi oleh Allah. Nur Robbaniyahnya Allah, nur ketuhanannya Allah sedang total meliputi sirmu, meliputi rohmu, dan jasadmu ikut kena efek peliputan itu, maka munculnya dirimu menjadi diri orang yang berakhlakul karimah. Orang yang rahmatan lil alamin. Orang yang selalu enak pada dirinya dan orang lain. Orang yang selalu mengenakkan pada dirinya dan orang lain. Orang yang selalu tidak mau nyakiti pada diri dan orang lain. Bisa dimengerti ini? Nah, kalau keadaan diri yang bersih seperti ini berproses menjadi sempurna, sehingga bagian yang kotor tadi hilang. Itulah nanti namanya para wali Allah. Jadi para wali Allah berarti 24 jam kira-kira sholat terus apa tidak? Sholat. Para wali Allah itu 24 jam kira-kira hatinya sholat terus apa tidak? Iya. Zikir terus toh? Zikir. Ngadep terus ke Allah toh? Iya, betul. Iya. Betul. Jadi sampai titik ini teman-teman sudah mulai paham makna sejatinya zikir, hakikatnya zikir. Berarti yang zikir mulutmu apa hatimu, ruhmu, jiwamu? Hati. Roh, Iya. hati. Zikir lisan itu taraf dasar teman-teman. Ya Allah. Zikir hati taraf kedua. Zikir rasa yang sumbernya sir itu tingkat yang sudah cukup berat. Itu yang harus dipertajam. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Kalau yang kotor-kotor tadi sudah dihilangin dan hampir semuanya atau semua sudah dikuasai oleh efek positif nur Rabbaniyah lewat sir, lewat roh dan jasad ikut kena pengaruh. Berarti total diri orang itu sejatinya berjalan, berlaku, ngomong, efek pengaruhnya Nur Robbaniyah apa bukan? Ya. Nur Robbaniyah. Iya. Ini loh teman-teman. Kalau udah masuk zona ini, dia ngomong hakikatnya yang ngomong Allah. Hatinya yang bersih, yang jernih, efek Nur Robbaniyah yang kuat, jadi yang ngajarin ilmu-ilmunya, kefahamannya dari Allah langsung. Dia yang lihat siapa? Allah. Allah. Kalau Allah ngelihat apapun, pasti dirasa
Tembusnya ke Allah juga Habib. atau ke makhluk? Allah bersama kamu di mana saja Allah. kamu berada. Tolong dijawab, jangan pakai istilah sendiri-sendiri. Ya Allah, jadi konsentrasi saya hilang ini. Iya. Oke. Kalau apa tadi saya bilang? Iya. Sedang menikmati dari Allah, tambah ada yang ngaco ini. Iya. Iya. Ada Ustaz, Oke. yang kuat. Jadi kalau apa tadi saya bilang terakhir? Nurjani Ustaz. Jadi kalau kalau mata melihat, ya toh, yang lihat Allah toh karena kejernihan hati tadi, ya toh, karena sedang dalam penguasaan efek nur rabbaniyah, cahaya ketuhanan lewat sir dan roh, mata melihat. Maka mata melihat apapun yang kelihatan Allahnya atau makhluknya. Allahnya. Nah, itu loh yang saya maksud. Oke. Jadi sejatinya kalau hati sudah bersih, jernih, total dari nur rabbaniyah, penguasaan zat Allah, mata ngelihat, berarti yang dilihat Allah. apa? Allahnya. Allah. Rasul Allah. Rasul. Berarti Rasul sejatinya yang lihat Allah siapa? Allah itu sendiri. Allah Nurnya. sendiri. Itu yang ditanya sama Pak Dadang tempo hari. Pak. Ya, Allah ini kelas ketemu tinggi, Allah. kelas tinggi nih. Oh, ini kalau nggak ini bisa stres ini, bahaya. Ini. Iya, Ustaz. Ini Ustaz. Ya itu Pak Gatot sudah mulai stres itu ya. Iya. Itu yang Pak Dadang kemarin tanya itu. Iya. Oke ya, bisa dimengerti, bisa dimengerti. Ini saya ulangi lagi. Subhanallah. Ini kalau nggak ini sangat bahaya kalimat ini. Saya ulangi lagi. Kuat. Hati bersih, jernih. Karena sudah silem total di ketunggalannya Allah. Sehingga nur rabbaniyah, cahaya ketuhanan, menguasai sir. Tembus ke roh, sistem roh. Dan jasad kena efek penguasaan itu. Melihatlah mata. Maka saat mata melihat apapun, mata ini melihat Allahnya apa makhluknya? Allahnya, Ustaz. Dimensi Allah. Dimensi Allah. Yang ngeliputin makhluk. Maka dalam konteks praktek ini, yang lihat Allah berarti siapa? Ya Allah itu Allah sendiri. juga. Ya Allah Nur. sendiri. Kenapa? Karena dirimu sudah hilang diliputi oleh nur rabbaniyah. Timbul sifatnya Allah. Orang yang sudah makrifat, teman-teman, matanya ngelihat apa saja, itu yang ada di rasa hatinya, sadar hatinya. Betul. Allah. Semua yang kelihatan Allah. Kadang lihat combro, ya udah. Banyak, tapi satu. Banyak miliaran hewan, tapi satu rasa Allah. Miliaran manusia, tapi satu rasa Allah. Miliaran tumbuhan, satu rasa Allah. Miliaran planet bintang, berasa satu Allah. Angin berasa Allah. Panas berasa Allah. Air berasa Allah. Berarti yang lihat Allah siapa? Allah itu sendiri. Allah sendiri di dalam hati, roh, jiwa yang sudah tauhid total, yang sudah ihsan total, yang sudah makrifatnya kuat, yang hatinya sudah bening, jernih, dikuasai nur rabbaniyah, efek dari penguasaan Allah lewat sir, lewat roh, dan menguasai sistem lahir batin tadi. Berarti yang lihat Allah, ya Allah sendiri. Wah, saya mulai stres, Ustaz. Boleh keluar duluan yang stres ya. Ya Allah, ya Allah. Aduh. Inilah makna hadis, teman-teman. Orang yang sudah dekat dengan aku, para waliku, para kekasihku, dia berjalan sejatinya yang jalan aku. Paham apa enggak? Iya. Dia melihat yang lihat aku. Maksudnya yang lihat Allah. Allah melihat siapa? Ya Allah melihat zatnya sendiri. Lewat rasa.
lewat penguasaan sir yang dikuasai nur rabbaniyahnya Allah tadi. Yang lihat Allah, yang jalan Allah hakikatnya, yang ngomong Allah. Nah, kalau yang dengerin? Allah. Ya Allah juga. Jadi begitu dengar burung, langsung hatimu ngomong, ruhmu, Allah. Burungnya hilang, tapi muncul rasamu, sadarmu. Burung itu makhluk. Makhluk itu diliputi oleh zat hidup. Maka hatimu melihat zat hidupnya, nggak melihat burungnya. Karena burung hanya bukti, hanya saksi, hanya fakta, hanya realita dari af'alnya Allah, sifatnya Allah, makhluknya Allah. Hati, roh yang sudah jernih, melihat ke zat hidup yang menguasai makhluk, bukan berhenti di makhluknya. Itu berarti tanda hati yang sudah keren di hadapan Allah. Bisa dimengerti teman-teman? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Insya Allah Pak. Ya. Berarti kalau nanti dia ngerti, pinter, yang ngerti siapa itu? Allah. Allah. Ya. Kalau hatinya sudah jernih. Kalau hati belum jernih, dia pinter, yang pinter campuran dia yang kotor dengan setan. Maka muncullah ego. Gitu loh teman-teman. Bisa dimengerti ini? Sebetulnya pertanyaannya Pak Dadang, Pak Abro, dan Pak Umar tadi mau menuju ke sini sebetulnya. Di kolom meja. Cuman memang tidak mudah membahasakan. Ya, sudah bisa dimengerti ini. Sudah bisa dimengerti insya Allah ini. Insya Allah Ustaz. Ya. Ya sudah, kalau teman-teman paham ini, nah, ini luar biasa. Tidak mudah, ini tidak mudah ini. Mengekspresikan kalimat ini juga tidak mudah. Tidak mudah, teman-teman. Ya. Nah, permasalahannya bagaimana qad aflaha man zakkaha tadi. Cara membersihkan hatinya secara syariat bagaimana? Nah, ya udah dengan zikir. Nah, maka teman-teman harus memperkuat zikirnya. Bahasa kasarnya udahlah, sudah nggak waktunya males-males lagi. Nyari duit aja jam-jaman nggak capek kok. Masa pengen ketemu Allah? Ya, yang punya alam semesta kok males-malesan. Oke. Paling tidak kalau yang kerja di kantoran, di pabrik, ya gunakan hari libur untuk maksimal melatih diri, ketajaman hati, ruh jiwa, biar qad aflaha man zakkaha. Biar segera sampai kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali hanya zikir. Hanya zikir. Bukan zikir dalam pengertian yang dipahamin umumnya orang. Nggak paham lagi nanti. Zikir dalam pengertian 24 jam. Bagaimana biar roh hati jiwa selalu bisa ngadep Allah. Ngadep Allah. Zikir lewat nyucinya yang ibu-ibu. Zikir lewat masaknya. Sambil nyuci tapi hati duduknya lurus ke Allah. Karena hati merasa ini af'almu ya Allah. Hati terus duduk pada kesadaran ini af'almu ya Allah. Oke? Stabilitas rasa kesadaran bahwa ini af'alnya Allah. Hatimu duduk dalam rasa itu dan nggak ngelamun macem-macem. Berarti dirimu zikir pada Allah lewat nyuci. Itu namanya pembersihan hati lewat zikir nyuci itu. Gitu loh. Sambil nyuci ngelamun kapan sugi.
Ya. Kapan kaya ini? Udah di Jakarta 20 tahun kok nggak kaya-kaya gini lah. Itu namanya hati yang kok Motor. kotor. Hanya Terus kaya nanti aja Allah dia. ini adil enggak sih? Ending-endingnya Iya, nyalain Allah gitu. timbang. Iya toh? Iya, kalau itu mah namanya bayang-bayang setan, bayang-bayang iblis. Gitu loh teman-teman. Nah, sekarang teman-teman saya tanya nih. Kira-kira orang kalau hatinya sudah jernih, bersih begitu. Kira-kira hatinya ini banyak keluar dari Allah apa enggak? Enggak, Tidak. Ustaz. Berarti sering-sering lamun apa enggak? Tidak. Enggak. Enggak. Lamunan itu Enggak. kan hati yang kotor, teman-teman. Masih Bayangin yang macam-macam Diapet. berpata morgana yang neko-neko apa enggak? Iya, Ustaz. Saya ulangi ini, udah gak Iya. connect ini. Iya. Kalau hati Neko-neko. jernih, bening tadi loh. Bayangi macam-macam nanti ini apa enggak? Begitu ya apa enggak? Tidak. Enggak. Enggak, itu setan semua ta teman-teman. Iya, Itu rak isinya, Pak. nafsu semua ta. Mana ada para ahli ma'rifah mikir kayak gitu-gitu. Enggak ada teman-teman. Tapi hidup tetap jalan. Waktunya duit datang, hilang. Waktunya sehat, sakit. Dia udah pada posisi pembuktian. Ternyata apa yang dibilang Allah benar adanya. Sementara kita yang masih kotor meragukan terus tentang Allah. Gitu loh. Dia sudah dapat bukti dari Allah. Ternyata dalam keadaan aku tidak macam-macam pikiranku. Oh, ada rizki datang melalui A, B, C, D, koneksi ini. Ya tetap datang. Berarti yang ngatur bukan keinginan saya, tapi keinginan Allah. Jadi udah semakin yakin. Kalau yang hati kotor kan, kalau kita enggak ini, ya udah. Begitu memang. Bahasanya begitu. Karena belum mampu memahami gerak Allah lewat kehidupan ini. Maka semua bahasanya gue. Enggak apa-apa, enggak salah. Memang keadaan hatinya baru sampai segitu, mau diapain lagi? Biar aja enggak ada masalah. Memang dia oleh Allah masih diposisikan posisi yang kotor. Dipaksa untuk bersih ya enggak bisa. Jangan. Biar masing-masing orang berjalan sesuai dengan ininya masing-masing. Itu loh teman-teman. Ya, bisa dimengerti. Karena hati nggak pernah ngelamun macem-macem, kembang hati macem-macem. Hati jernih Allah terus. Itulah yang mengakibatkan mereka para ahli ma'rifah oleh Allah diberi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak pernah ada rasa takut, khawatir, dan seterusnya. Karena dia udah ngerti, insya Allah semua kok. Nanti datang begini, ya Allah ya siap ya Allah. Nanti datang begini, ya siap ya Allah ini. Hanya nunggu dari Allah hakikatnya hidup ini. Dia sudah nggak ada ego, ini makhluk enggak. Allah semua. Maka hati terjadilah khaufun alaihim walahum yahzanun. Paham ya? Paham ya semuanya teman-teman? Ayo zikirnya zikir dalam pengertian yang sudah kita sama-sama tahu 24 jam. Inilah sejatinya teman-teman, zikir itu yang dimaksud ya 24 jam itu. Kalau kita oleh Allah sudah didudukkan semuanya jadi zikir, ya yang bisa tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang bisa mencegah perbuatan yang jelek-jelek, yang keji, yang mungkar, maksudnya perbuatan apapun yang keluar dari Allah, itu sejatinya ya zikir, sholat dalam pengertian yang sekarang kita bahas. Nyapunya jadi sholat, nyucinya jadi sholat. Sholat itu zikir maksudnya. Nyapunya jadi zikir, masaknya jadi zikir, nyucinya jadi zikir, mandinya jadi zikir, nyapunya jadi zikir, ngomong anaknya, ngomong cucunya jadi zikir, ke pasarnya jadi zikir, ke malnya jadi zikir, jalan-jalannya, study tournya, pariwisatanya jadi zikir. Semuanya jadi zikir.
Berarti hati totalitasnya ke Allah Lurus. tinggi. Kalau totalitasnya ke Allah tinggi, pertolongan Allahnya kan berarti tinggi Akan sekali. tinggi. Saat keadaan hati ke Allahnya kuat seperti itu, ya pasti jaminannya tanha anil fahsya'i wal Mungkar. mungkar. Pasti. Paham apa tidak nih? Sholat 5 waktu doang, korupsi, oh, itu yang ditangkap-tangkap itu kan pinter-pinter agama semua tak itu. Ya toh? Iya, sholat 5 waktu, tahajud, Senin Kemis, merampok jalan, ada begitu. Nyuri jalan, ada itu. Iya. Kenapa? Ya tadi ceritanya. Mungkin dohirnya melakukan kebaikan, tapi hatinya belum lurus pada Allah. Tidak lurus pada Allah. Nah, sholat yang kita maksud, sholat yang benar-benar lurus hatinya, ruhnya, jiwanya kepada Allah dalam lewat aktivitas apapun. Dah pesan ini sudah keterima oleh teman-teman berarti luar biasa. Teman-teman berarti diberi faham oleh Allah yang sangat-sangat luar biasa. Tinggal nanti memposisikan diri, hati, jiwa, hubungannya dengan Allah. Dan itu perlu dibantu zikir sirnya satu sisi, zikir di luar sir, yakni zikir di luar sir tapi harus menjadi zikir semua sisi yang lain. Walaupun tentunya sebuah proses antara satu orang dengan yang lain berbeda-beda. Bisa dimengerti teman-teman? Insya Allah. Insyaallah Pak Ustaz. Ya, sekarang saya candain ini. Orang hatinya bersih sekali. Semuanya efek penguasaan nur rabbaniyah. Kesir, keruh, ke diri. Saat begitu, ada orang yang ngomong, saya ini Allah. Yang bikin heboh itu kan kalimat ini tak sejatinya. Dari zaman dulu. Ini orang kalau nggak paham, bencana besar teman-teman. Fitnah yang besar. Dikira dia ngaku tuh. Ngaku tuh. Pengakuan aja. Lemes sekali ini, paham apa enggak tadi? Iya mengaku. Dikira dia Iya, ngaku-ngaku tuh. Kayak Eden. Kayak Eden ya. Iya toh. Dikira dia ngaku-ngaku tuh. Tuhan. Nah, ya silahkan kalau ngaku-ngaku Tuhan. Padahal kalau yang benar, efek zahir dari penguasaan roh dan sir yang mendapat pancaran nur robbaniyah yang sangat kuat sehingga jernihnya hati, ruh, jiwa, pikir, lahir batinnya merupakan manifestasi, refleksi, ekspresi dari nur robbaniyahnya tadi. Ini yang dimaksud diri yang sudah dikuasai oleh Allah. Nggak kok ngaku-ngaku aku tuh Allah. Nggak begitu. Ini salah paham juga nanti. Nah, paham? Takutnya Pak Gatot obral kalimat itu nanti hati-hati. Iya, makanya saya pagarin begitu. Iya, bilang begitu. Sejatinya kalau paham nggak masalah. Janji. Tapi belum tentu 1 juta orang satu paham dengan kalimat itu. Janji Allah akan tiba ya. Paham apa tidak? Iya. Ngerti ini? Iya. Maka pakai bahasa yang sederhana. Teman-teman saya pakai bahasa yang logis. Nur robbaniyah yang sangat kuat. Menguasai sir. Menguasai pengaruhnya, efek peliputannya ke roh. Dan jasad ikut kena efek. Berarti sejatinya hakikatnya ini adalah efek dari Allah. Bisa dimengerti? Dirinya hilang karena dirinya lebur. Dirinya udah ikhlas, nggak dilihat lagi dirinya. Silem. Pada keadaan yang seperti ini ada yang ngomong.
Ada yang ngomong, ya, aku Allah. Padahal maksudnya bukan aku ini Allah, bukan begitu maksudnya. Nurnya Allah ya. Dalam keadaan hati yang jernih, totalitas tauhid, totalitas kemakrifatan, totalitas keihsanan, totalitas ketemu Allah, totalitas melihat Allah, totalitas keikhlasan, totalitas zikir, totalitas sholat, totalitas ibadah tadi, sejatinya kan dimensi kehambaannya sudah sirna toh? Ya apa enggak? Iya, Ya apa enggak? Iya, iya. Iya. Yang kuat adalah penguasaan dimensi Robbaniyah. Cuman kalimat itu kalau diterima sembarangan orang geger. Ngerti enggak geger? Perlu ilmu yang tinggi. Perlu kefahaman yang dalam. Perlu riyadhah. Perlu zikir yang istiqomah. Untuk memahami kalimat itu. Bisa dimengerti teman-teman? Insyaallah Ustaz. Ya, makanya kalau ngomong ke sembarangan orang hati-hati. Karena sesuatu yang benar, kalau yang nerima kurang cerdas saja udah. Ini nggak tahu nih, ini pada cerdas-cerdas enggak, saya juga nggak tahu kan. Kalau yang nangkep kurang cerdas saja, salah paham sudah bisa bahaya sekali. Iya, baca-bacakan. Iya. Kalau nggak paham nanya nanti, jangan sembarangan ini. Urusannya ini urusan gawat ini. Makanya saya bilang perlu ketenangan hati, pikir, kejernihan hati. Jadi kalau yang teman-teman sudah TN, sering di ini, oh iya ya, oh maksudnya gitu, yang ngerti, paham. Ini nggak mudah teman-teman, nggak mudah. Ya, dah ini dulu nanti terlalu tinggi bisa stres nanti ya. Ya, dah ini dulu aja malam ini. Mungkin ini aja paham sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, padahal yang dimaksud oleh Allah itu, yaitu dia berjalan sejatinya aku yang berjalan. Dia melihat aku yang melihat. Dia mendengar aku yang mendengar. Dia melempar aku yang melempar, dan seterusnya dan seterusnya. Ya itulah sejatinya puncak hubungan ruhiyah dengan Allah itu ya di situ itu. Karena dirimu sudah hilang dalam kendali penguasaan jajahan Allah. Gitu loh teman-teman. Itu udah puncak itu, ihsannya udah puncak, udah begitu. Dah itu mah udah Masya Allah. Kalau itu calon-calon yang ahli surga ya itu udah. Nah, itu orang-orang yang the best pilihan Allah itu. Yang mudah-mudahan kita oleh Allah dibimbing mendapat rahmatnya, fadl izinnya, untuk bisa memasuki zona sebagaimana sabda Allah, firman Allah dalam hadis qudsinya tadi. Ya. Oke, ini saja mungkin teman-teman. Kembali ke ini layar. Jam berapa ini? Alhamdulillahirabbil alamin. 10 lewat 6. Dulu, Masya Allah, jam 10 lewat. Iya, enak ada ngingetin, saya kira baru setengah 10 ini. Saking seriusnya ini, ya Allah, mohon maaf ya. Ini nggak ada pertanyaan-pertanyaan, nanti pertanyaan-pertanyaan hari yang akan datang, hari Rabu lah, hari Rabu nanti kita lanjutin. Coba, ya, Alhamdulillah. Ini aja, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman. Sudah jam 10 lebih, ya saking seriusnya ya, saking seriusnya. Tapi malam ini pelajaran yang sangat gawat sekali, teman-teman harus bisa menangkap itu. Kalau tidak, salah paham bisa bahaya. Maka nanti kalau kurang paham, tidak paham, ada yang ganjel-ganjel, langsung nanya. Kalau tidak, bisa bahaya, bisa menimbulkan fitnah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat, selamat mimpi yang indah ya. Iya Ustaz, itu yang. Jangan lupa tahajud, jangan lupa zikir. Seminggu sekali malam apa kurangin tidurnya, menuju ke Allahnya yang tinggi. Itu pesan dari saya. Ya.
Nah, saya punya guru dulu sering diajarin yang sering ini ya. Ternyata ya alhamdulillah. Nah, itulah efek keseriusan itu. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ustadz. Selamat tidur, selamat istirahat teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dipraktekin. Terima kasih banyak Pak Ustadz.